Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-ma'man minad dalalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, khusus epon pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur, akhina al-kiram Kyai Haji Muhammad Rafi Ramli alladzi sami'na wa ata'na. Jukenan tak lupa deka penasehat pengasuh, penasehat majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur, Nyai Hajah Huzamah, melar muka Allah Subhanahu wa taala apa yang akilanjang umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Jukenan dan kesedaja majelis keluarga, wabil khusus Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Ainul Yakin Abdullah alladzi sami'na wa ata'na. Juganan sedaja para pengurus IAPNU baik maupun pusat ataupun korcap, mulai dari sepaling atas sampai sepaling bawah, para santreh, para alumni, para simpatisan sedaya sesangat abdi ngaku akitor abdina banggakan. Alhamdulillah imal mangken kula sareng para panjenengan sedaya sareng Allah Subhanahu wa taala itakdir ikasokanin bisa along polong akompol lengkap di tempat melar mugah perkompolan Kak Dintoh dadi pertanda pagi juga akompolan yang swargana Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Salawat dan salam muga-muga tetap akinah dak kejunjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekadima beliau ampun afak takula sareng para panjenengan sedaya dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam syarasak menuju alam sesak, melar muka kula sareng para panjenengan sedaya bagi iya aku dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Alhamdulillah di kesempatan mangken sepertama dan kula tak lupa matur banyak sekelangkong dak kesedaja panitia, dak kesedaja masyarakat, dak kesedaja alumni si ampun abentoh kegiatan rutinan Kak Dintoh melar muka nikah sedaja oleh balesan sesangat raja sareng Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Senomor 2 abdina nyoon tak langkong menapi depan penapan mulai dari tempat deeren maupun pelayanan menapi pada seorang tor juga deka ajunan sedaja melar muka sedaja kekurangan Kak Dintoh ibalik sedeti ganjaran sesangat kesempurnaan sesangat raja yang swargan Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Seterakhir abdina mewakili majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur juga sangat ngapresiasi deka ajunan sedaja siampun kompak hadir nengkak di tempat melar muka nikah dadi pertanda paguna asit tungah paguna asam bunga sampai ning swargana Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Berikut epon abdina mewakili pribadi nyampayakinna pan sapanapan perkara menurut abdina penting untuk disampaikan deka ajunan sedaja. Kak Dinto beda debuan dari kurutan kula karena Kak Dinto beda neng Pasuruan ban abdina abid neng Pasuruan neng Sidogiri Kak Dinto beda debuan dari Hadratus Syekh Kyai Haji Abdul Jalil bin Fadil Senika teku sarang sedajah
santri Sidogiri nikah bidan kula ikebala dak keajunan saja. Kenapa dahbuna beliau Kak Dinto simpel. Pesan beliau Kak Dinto utlub uluman wajtahid katsiran. Utlub uluman wajtahid katsiran. Nyari di bingkapi uluman dak kebanyak-banyak ilmu. Sampian sarang Syekh Abdul Jalil Kak Dinto ida buakin. Santri sedaja Kak Dinto ida buakin. Sepaling penting Kak Dinto nyari ilmu. Nyari ilmu Kak Dinto bila? Nyari ilmu Kak Dinto bila mulai bila berakhir. Maka dabuna ulama, dabuna Abu Hanifah seterkenal Kak Dinto. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dabuna Abu Hanifah dabuakin. Situng saat Abu Hanifah Kak Dinto hadir nang situng halakoh nang masjid. Hadir nang situng halakoh sarang imam-imam selain itu periksanin. Ya Abu Hanifah, anapa ajunan hadir nang perkumpulan-perkumpulan? Padahal ajunan Kak Dinto lampon syekh. Padahal ajunan Kak Dinto lampon alim luar biasa teti mujtahid mutlak. Titi ulama Kak Dinto sesampai ke taraf mujtahid mutlak. Tapi anapa ajunan Kak Dinto pakun hadir nang halaqatul ilmi, nang majlisul ilmi, anapa polana? Akhirnya sarang Imam Abu Hanifah jawab talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nyari ilmu Kak Dinto mulai dari tempo naki iem beneng ayunan sampai lo Kak Dinto manabi masuk dek kuburan. Jadi Abu Hanifah Kak Dinto ngajarin dek kula sareng prapanjenengan sedaja. Sampean tak usah si gengsi untuk hadir nang majlisul ilmi. Terlebih manabi nang majlisul ilmi Kak Dinto andi hubungan, baik hubungan guru ataupun murid maupun hubungan selain. Makanya dan kula juga engak. Kenapa saya buakin sareng kurutan kula Mas Nawawi Sa'dullah. Nang situng perpanggian beliau ada bu. Isi dogiri Kak Dinto kan banyak lah pondok sepo Kak Dinto lah 2 abad lebih. Kak Dinto banyak alumni Kak Dinto lampon po sepo dadi kiai raja. Tapi pakun ki bede kompolan alumnian. Pakun bede kompolan alumnian. Bahkan kadang sing ngajar Kak Dinto orang sing ngudah. Mas iki ngudah. Tapi kenapa? Sarang Mas Nawawi Kak Dinto sedoje pakon hadir teka sepo-sepo bahkan bade salah situng Kak Dinto semator bengal mator ki ketina apa ten kula napa ki hadir lagi kan nika beni perpanggian merabu pengasuh Kak Dinto keng karo perpanggian alumnian biasa. Akhirnya sarang Mas Nawawi jawab, kenapa jawabna? Nika penting sarang kula sarang prapanjenengan sedaja kenga enang kangen. Jawab Mas Nawawi Kak Dinto. Iya mun beni kakek kan lah alim, mun beni kakek sehadir pas apa sing ngoreksi sedeng udah guys. Niki jawabna beliau ke orang selaka lagi alim. Gimana orang yang tak alim kia sing kau tuh lakala nyari ilmu mulai dari tembuan ayunan sampai nang yang lahan. Hadirin mustamiin rahimakumullah. Kak Dinto oning jamak tuh saja ki. Wadah setahun nih. Alhamdulillah. Soalnya saya tahunya itu di Pasuruan banyak istilahnya Madura swasta. Saya ulangi tadi. Dauhnya Mas Nawawi itu orang yang sudah alim, yang sudah jadi kiai besar tadi itu gak usah gengsi untuk hadir alumnian. Kenapa? Karena meskipun dianggap bahwa lebih alim daripada yang berbicara di atas, siapa yang mau ngoreksi? Yang ada yang berbicara di atas. Bagi yang sudah bagi yang tidak alim ya harus thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu.
Bagaimana maksudnya fardu? Ya kalau tidak dikerjakan ya akan mendapat siksa tanpa terkecuali. Selagi jenengan masih punya akal, jenengan mukallaf, maka tidak ada halangan untuk mencari ilmu. Makanya salah satu makalah ulama, tetaplah mencari ilmu meskipun harus melewati bainahu wa bainaka wa bainahu buhurun minan nar. Kalau memang di antara kalian itu ada api yang sangat besar, tetap harus mencari ilmu. Kuncinya itu adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu bagaimana? Orang yang tidak tahu di dalam Al-Quran, orang yang belum alim, orang yang tidak tahu, kuncinya itu adalah harus mencari ilmu, bertanya kepada yang tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ahli ilmu. Ahlu dzikri di sana disebutkan adalah para ulama. Bertanyalah kepada ulama in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu harus bertanya kepada para ulama. Ini menjadi dalil kata para ulama bahwa ajakan-ajakan kita tidak perlu berguru ke ulama, tidak perlu taklid, memilih madhab, ikut madhab, itu tidak usah langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, itu keliru. Kenapa? Di Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri siapa? Manusia apa Quran? Manusia apa hadis? Manusia. Kalau gak tahu maka tanya kepada orang yang tahu. Bukan kalau gak tahu harus baca Al-Quran, kalau gak tahu harus baca hadis, bukan gitu. Maka sering saya sampaikan, coba bayangkan jenengan langsung buka Al-Quran, buka hadis. Apakah bisa jenengan itu bisa tahu rukunnya sholat? Yang hadir saat ini apakah bisa kita langsung tahu rukunnya wudhu, tata cara tayamum dengan melihat langsung Al-Quran? Batalnya apa saja, mubtilatnya apa saja? Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, beliau memiliki kitab namanya itu Al-Madhabiyah. Di sana dijelaskan dalil fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun merupakan dalil kita harus selalu bersambung kepada para ulama, bersambung kepada para mujtahid. Kenapa demikian? Beliau memiliki analogi. Apa analoginya? Coba kita bayangkan, kata Syekh Ramadan Al-Buti, semua manusia ini otaknya itu sama atau berbeda? Cara menghafalnya, cara memahaminya sama atau beda? Beda. Ada IQ yang di atas rata-rata, ada yang sekali lihat langsung hafal, kayak yang dibicarakan oleh para ulama tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekali melihat langsung hafal. Ada orang yang jangankan membaca kitab kosongan, membaca Arab saja tidak bisa. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, pertanyaannya sekarang, baginda Nabi Muhammad SAW diutusnya itu kepada orang yang pinter-pinter saja atau kepada semua alam atau kepada semua manusia? Maka jelas, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Apa kalau di Aqidatul Awamnya itu? Di Aqidatul Awamnya wa kullu ma atabihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu imanuna bil yaumil akhir wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab sholli wa sallim daiman
Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila Nabi Muhammad adalah nabi kita, rahmat Allah untuk alam semesta. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nabi Muhammad itu diutusnya lil alamin, kepada semua alam. Makanya ada istilahnya ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah adalah semua manusia, karena semuanya terkena khitab untuk melakukan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ummatul ijabah yang mengijabahi, yang mengiyakan, yang memenuhi terhadap panggilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita semua umat alhamdulillah. Maka kita keliru kalau mengatakan oh yang sholat itu yang wajib hanyalah orang yang pintar saja, yang bisa memahami Quran, bisa memahami hadis. Keliru kita mengatakan oh yang bisa wudhu, yang sah wudhunya hanya orang yang pintar saja. Tidak, semuanya berkewajiban Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, konsekuensi logisnya adalah kalau semua orang terkena khitab menjalankan syariat, sedangkan tidak semua orang bisa memahami Al-Quran dengan hadis, maka konsekuensinya berarti yang tidak tahu harus bertanya kepada yang tahu. Alhamdulillah. Pertanyaan seperti ini, komunikasi yang erat seperti ini terjalin bila alumnian itu kuat. Bukan hanya sebatas harus bertanya kepada masyaihnya secara langsung, tidak. Sesama alumni bisa terjalin erat, saling menanyakan. Makanya sering banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, khususnya hampir bulan Maulid banyak dari teman-teman alumni yang bertanya. Ada dia merantau ke Kalimantan, katanya di sana ada yang tidak memperbolehkan mengadakan maulid karena maulid itu adalah sul adab kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa sul adab? Padahal kita di maulid itu untuk menghormat Nabi. Ya itu sudah logika terbalik di sana. Oh iya, karena di sana dicari-cari alasan. Saat fi hubbi di sana dikatakan ada itu isfa'ilallahi ya Muhammad yaumal qiyamati kai nuna'am Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Padahal yang baca khusyuk, yang mendengarkan khusyuk, memang ingin syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang yang anti kepada maulid dianggap itu sul adab. Oh, di mana sul adabnya? Lah itu ada langsung mengatakan ya Muhammad, cangkolang jangan rematur langsung ngucap ya Muhammad. Isfa'ilallah ya Muhammad. Muhammad. Lalu dikatakan kayak gitu. Muhammad, berikan syafaat kepada saya. Berarti sul adab. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur dijelaskan, jangan kau samakan panggilan kepada baginda dengan panggilan kepada manusia biasa. Terlihat logis. Kalau orang yang tidak paham dan dia putus komunikasi, khususnya sesama alumni,
sesama simpatisan, kepada masyaikhnya putus, dia bisa terikut. Maka dia nanya kepada saya, untungnya nanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akhirnya kalau saya jawab gini, kalau memang dia membutuhkan hadis yang jelas terkait itu, dalil yang jelas terkait itu, justru sangat konkret, sangat jelas sama seperti apa yang ditulis di dalam maulid tersebut. Bagaimana? Di dalam maulid sana dijelaskan isfa ilallahi ya Muhammad yaumal kiamat. Konteksnya itu di hari kiamat. Di hari kiamat justru itu adalah ucapan dari baginda sendiri. Baginda sendiri mengatakan di dalam sebuah hadis, nanti di hari kiamat itu orang-orang pergi ke Nabi Adam minta syafaat, pergi ke nabi berikutnya sampai ke Nabi Isa minta syafaat, akhirnya diarahkan minta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan, yang digambarkan oleh baginda Nabi? Orang-orang tersebut mengatakan, ya Muhammad isfa ila rabbik, isfa lana ila rabbik, coba minta syafaat untuk saya kepada Tuhan kamu. Pakai ya Muhammad. Itu sebenarnya sebagai bukti, dalil bahwa sebenarnya di sana itu tidak ada masalah. Terlebih maksud dari ayat di dalam surat An-Nur itu dijelaskan oleh mufassir banyak itu penafsiran, karena di dalam Al-Quran itu bukan secara terang mengatakan oh janganlah kalian mengatakan ya Muhammad, tidak. Tapi ada yang menafsirkan di sana bahwa janganlah kalian itu kalau dipanggil Nabi Muhammad, janganlah kalian itu menjauh dari baginda Nabi Muhammad. Kalau ada peraturan dari baginda Muhammad, jangan kalian itu insiraf dari baginda Nabi Muhammad. Dan ada memang ulama yang mengatakan janganlah mengatakan ya Muhammad fit tahajjum dalam keadaan orang tersebut teriak-teriak bermuka masam. Kayak orang Pertanyaannya sekarang, kalau kita mengadakan maulid Nabi, apakah kita itu membentak kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak. Itu justru kita dengan mengadakan maulid Nabi, kita sedang mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, membaca sirahnya baginda Nabi Muhammad SAW, bertabarruk dengan pembacaan salawat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu masuk. Makanya ini sekarang masih bulan Muharram. Coba setiap awal bulan Muharram atau bahkan bulan-bulan lain yang kadang ada perbedaan tanggal awalnya, itu biasanya ada yang cekcok ya di dalam grup, di mana cekcok. Padahal kalau kita memang kaitannya erat dengan alumni, kaitannya erat dalam komunitas kita, maka kita tidak perlu cekcok. Tinggal ikut kepada guru. Norok kiai sampai mati istilahnya. Apakah berarti taklid? Bukan, tidak. Tapi guru itu akan menjelaskan apa yang ada di kitab. Apa yang ada di kitab. Kadang kan ada yang menanyakan, gimana kok masih ada ru'yatul hilal ketika tanggal 1 Muharram? Gimana? Tanggal Safar masih ada ru'yat, Rajab ada ru'yat semua, gimana? Padahal memang ketentuannya di dalam kitab Buyah Mustarsidin dijelaskan bahwa ru'yat itu aqwa minal hisab. Hasil ru'yat itu lebih kuat daripada hisab. Dan kita harus mengamalkan ru'yatul hilal, khususnya kata Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitabnya, kita tidak boleh kalau urusannya dengan masyarakat, kalau sudah bertentangan antara ru'yat dengan hisab, menggunakan hisab. Justru ru'yat yang harus kita ungkapkan. Maka tidak benar jika ada orang yang mengatakan bahwa gimana kok ruwet begini. Sebenarnya tidak ruwet, semuanya sudah ada ketentuannya. Biar tidak ruwet alumni, biar tidak ruwet simpatisan, tinggal ikut update kepada guru-gurunya. Caranya ikut update-nya gimana? Ya selalu memiliki alaqah, hubungan hatinya dengan hatinya guru. Semoga kita selalu bersambung sampai kita bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kembali kepada dawuhnya Syekh Abdul Jalil tadi,
dijelaskan utlub uluman wajtahid kasiron. Jangan hanya nyari ilmu saja, wajtahid katiron, mujahadah, perjuangan, bersungguh-sungguh mencari ilmunya, bersungguh-sungguh. Saat dapat ilmunya ya harus bersungguh-sungguh. Hadir pengajian ya harus sungguh-sungguh. Ya dari jauh-jauh, dari tempat yang jauh hadir, alhamdulillah. Istiqomah hadir di rutinan, alhamdulillah. Itu adalah bentuk mujahadah. Orang kalau sudah bersungguh-sungguh dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memang bermujahadah bersungguh-sungguh menggapai jalannya Allah Subhanahu wa taala, ia akan ditunjukkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya di dalam ta'lim dijelaskan, orang yang ingin alim tapi dia tidak belajar, orang yang ingin kaya tapi dia tidak bekerja, maka ingatlah al-jununu fununun. Gila itu banyak macamnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang benar harus mujahadah. Hidup itu harus memiliki prinsip. Hidup itu harus memiliki tujuan. Dan yang membimbing tujuan itu adalah guru. Kalau tidak memiliki tujuan, sama seperti kita ada di dalam perahu, gak ada setirnya, diombang-ambing sama ombak. Ada ombak ke barat, ikut ke barat. Ombak ke timur, ikut ke timur. Kita memiliki guru, la yamilu yumnatan wala yusratan, tidak terombang-ambing, pokoknya ikut kepada guru. Semoga kita tetap bersambung, amin Allahumma, amin Allahumma. Itu yang penting di dalam acara ini. Jadi bukan hanya seremonial belaka, bukan hanya tidak, tapi di balik itu memang kita secara zahir kita harus memaksakan tetap adanya istiqomah, adanya acara ini. Kita harus mujahadah selalu. Kita kompak secara zahir untuk mengasah batinnya kita. Kalau zahirnya kita bagus, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir pesan dari saya, ini sebentar lagi setelah shofar kan maulid. Mari kita semarakkan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita adakan acara maulid. Karena sholawat itu selalu membawa keberkahan. Gak ada sholawat itu yang gak membawa keberkahan, gak ada. Bahkan ulama mengatakan sholawat meskipun dia tidak khusyuk, meskipun bagaimana, sholawat itu tetap dia mendapat pahala. Dan pahalanya itu dunia wa ukhra. Dia di dunia sampai di akhirat. Di dunia bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk tempatnya yang ditempati, sampai keluarganya, sampai tetangganya. Makanya dikatakan man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrat. Siapa yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah Ta'ala membalas 10 kali selawat. Bagaimana maksudnya Allah Ta'ala berselawat kepada orang yang berselawat? Dijelaskan, wassalatu minallahi rahmatun wa inayatun aliyah. Selawat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat dan pertolongan yang maha tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ummu barakatuhu al-jara wal ahla wal dzurriyyah. Dan barokahnya dari selawat itu umum, bahkan sampai kepada keluarganya, sampai kepada tetangganya, semuanya kecipratan selawat. Makanya di dalam kitab Ad-Dasuki, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan selawat itu menambah manfaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita jangan sampai menganggap oh berarti baginda Nabi Muhammad butuh kepada selawat kita, oh berarti kita akan menyumbangkan manfaat kepada baginda Nabi. Tidak, justru kita harus memiliki keyakinan kitalah yang butuh manfaat daripada selawat. Kitalah yang membutuhkan kepada barokahnya selawat. Kita nyumbang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengadakan selawatan agar kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin Allahumma. Begitu pun juga saat acara alumnian, saat acara di IAPNU dan lain sebagainya,
kita berjuang di IAPNU, kita ada di IAPNU ini, memang ini ada manfaatnya kepada IAPNU. Tapi bukan istilahnya kita adalah beranggapan bahwa oh nanti kita akan menyumbang manfaat kepada IAPNU. Tidak, tapi kitalah yang membutuhkan kehadiran IAPNU. Kita yang membutuhkan kehadiran perkumpulan alumni. Kita yang membutuhkan, bukan kita yang memberikan kebutuhan tersebut. Nah, akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian adanya taujihat atau pengarahan sekaligus sambutan atas nama panitia dan juga atas nama pengurus IAPNU cabang Tretes yang disampaikan langsung oleh Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Muhammad Ibnu Romli selaku wakil dari pembina IAPNU. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Hadirin wal hadirat dan seluruh para tamu undangan, alumni dan juga simpatisan Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrib Timur. Selanjutnya kita memasuki pada acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'idatul Hasanah sekaligus dengan doa penutup yang akan disampaikan langsung oleh Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Ramli selaku pembina dari IAPNU. Kepada beliau dengan segala hormat dan taklim kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya Ponselen Semulja, Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin Abdullah selaku majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrib Timur, Akhunal Karim Kiai Haji Muhammad Ibnu Ramli selaku wakil pembina IAPNU, juganan sekaligus wakil pengasuh putra Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrib Timur. Tak ketinggalan juga hadir Ummi Nyai Hajah Khuzamah selaku penasihat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrib Timur, dan sedaja majelis keluarga silain sesangat buatan kaula amul jaki tor buatan kaula hormati, sedaja para kiai, para asatid selain nyuwun sepora tak bisa nyebut asmana tung situngepon, namun tak ngurangi rasa hormat buatan kaula da panjenengan sedaja, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dengan segala jajarannya yang juga sangat saya muliakan, pengurus IAPNU mulai pusat sampai ke cabang, dan hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, anggota IAPNU, simpatisan dan undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah ngereng kaula sareng panjenengan sedaja amo citora syukur dening hadirat Allah Subhanahu wa taala
karena nang malam semakin kau sareng panjenengan sedaya bisa aki pangki apol kompol lengkap di tempat. Moga-moga kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat sareng salam moga-moga taibah ing atase junjungan kaula sareng panjenengan sedaya Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pagi nang hari kiamat kenging syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada malam hari ini acara dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kita memperingati Tahun Baru Islam Hijriah. Sebenarnya kalender itu yang kita kenal dengan dua kalender, ada Hijriah, ada Masehi, yang masyhur biasa kita ketahui bersama. Namun sebenarnya penghitungan atau cara menghitung satu tahun itu sebenarnya ada dua. Ada Syamsiyah, ada Qamariyah. Syamsiyah artinya perhitungan satu tahun dengan menggunakan matahari. Bumi mengelilingi matahari selama satu tahun. Namanya satu tahun Syamsiyah dengan penghitungan matahari. Ada penghitungan Qamariyah. Qamariyah itu artinya perhitungan satu tahun dengan menggunakan rembulan. Rembulan mengelilingi bumi dan kembali ke posisi semula. Ini selama satu tahun, namanya pakai tahun Qamariyah. Namun akhir-akhir yang Qamariyah dijadikan tahun baru Islam sehingga dinamakan dengan kalender Hijriyah. Karena yang Syamsiyah ini juga dikenal dengan tahun Masehi. Akhirnya kita tahunya Masehi dan Hijriyah. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebenarnya adanya dua kalender ini, Syamsiyah dan Qamariyah atau Hijriyah dan Masehi, ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Salah satu ciptaan Allah adalah rembulan. Salah satu ciptaan Allah adalah matahari. Dalam syariat Islam kedua-duanya ini sama-sama dipakai. Hijriyah menggunakan rembulan, Masehi menggunakan matahari. Matahari dan rembulan ini sama-sama dipakai. Contoh masalah rembulan. Kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Untuk bisa mengetahui bulan Ramadan, kita harus mengetahui rembulan. Seperti yang diceritakan tadi, diadakan ru'yatul hilal, melihat hilal, artinya rembulan. Jadi kalau kita ingin berpuasa di bulan Ramadan, menggunakan perhitungan rembulan. Ada lagi ibadah-ibadah dalam syariat itu yang perhitungannya menggunakan matahari. Contoh perhitungan yang menggunakan matahari adalah waktu sholat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena waktu sholat itu yang paling gampang adalah waktu zuhur. Sebenarnya yang paling gampang lagi adalah maghrib dengan subuh. Subuh itu dianggap habis waktunya kalau terbit matahari. Maghrib bisa dikatakan masuk waktunya kalau matahari sudah terbenam. Asar bisa dikatakan habis waktunya kalau matahari terbenam. Zuhur bisa dikatakan masuk waktunya ketika matahari pas di atas kita, artinya waktu istiwa. Bergeser sedikit matahari ke barat, masuk waktu zuhur.
Artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah matahari dan rembulan, ini penuh dengan hikmah dan ini ada hubungannya dengan syariat Islam. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sering saya sampaikan, mungkin hampir setiap peringatan tahun baru Islam, bahwa awalnya Hijriyah itu, kalender Hijriyah itu belum ada. Zaman Rasulullah belum ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada. Zaman Sayyidina Umar baru ada kalender Hijriyah. Ada tahun Hijriyah. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan bahwa setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, tidak boleh kita pakai, berarti kalender Hijriyah juga tidak boleh dipakai karena bid'ah. Ternyata kadang orang yang mengatakan seperti itu masih pakai kalender Hijriyah. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pendapat-pendapat mereka itu mudah untuk kita patahkan, mentahkan. Mudah untuk kita salahkan. Karena apa? Salah satunya adalah kalender Hijriyah ini. Dulu sebelum adanya kalender Hijriyah, tahun itu ditandai dengan kejadian-kejadian besar. Ada kejadian-kejadian besar, diantaranya adalah yang biasa kita kenal dengan tahun gajah. Pernah dengar tahun gajah? Yaitu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya terkenal dengan tahun gajah. Masih belum ada tahun berapa belum ada. Cuma karena ada kejadian, ada Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dijadikan tanda. Oh ini tahun tahun gajah. Belum ada kalender Hijriah. Sampai zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab baru ada surat itu ada bulannya, bulan sekian, tanggal sekian, tapi tidak ada tahunnya. Ketepatan kalau nggak salah surat itu adalah surat tentang masalah hutang piutang. Ada orang hutang, jatuh tempo, tanggal sekian, bulan sekian, tapi tidak ada tahunnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadilah perselisihan pada waktu itu. Karena terjadilah perselisihan, akhirnya ada yang mengusulkan kepada Sayyidina Umar, kalau demikian mari kita adakan kalender perhitungan tahun yang bisa kita jadikan patokan sehingga tidak akan terjadi ada surat tidak ada tahunnya. Akhirnya usulan dari para sahabat ada yang mengatakan kita adakan kalender tahun berdasarkan lahirnya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan berdasarkan wafatnya Kanjeng Nabi. Ada yang mengusulkan berdasarkan hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya diputuskanlah pada waktu itu oleh Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain sepakat bahwa tahun yang dipegang oleh Islam berdasarkan hijrahnya Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya terkenal dengan kalender Hijriyah. Hijrahnya Kanjeng Nabi ini menurut sebagian sejarah adalah ketika Kanjeng Nabi umur, pada waktu itu ketika Kanjeng Nabi umur 53 tahun. Menurut sebagian sejarah 53 tahun. Kenapa kok seperti itu? Karena ini berhubungan dengan hijrahnya Kanjeng Nabi itu menurut sebagian sejarah 3 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj 2 tahun ya, 2 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Kanjeng Nabi umur 51 tahun. 51 tahun tambah 2 tahun sama dengan 53. Nabi Muhammad umur 53 tahun kurang lebih.
Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ini yang diambil oleh para sahabat dengan kesepakatan dari para sahabat dijadikan kalender Hijriyah. Sekarang kenapa kok bulan Muharram? Padahal Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi itu lahir bulan Rabiul Awal, hijrahnya juga bulan Rabiul Awal, wafat pun bulan Rabiul Awal. Menurut sebagian sejarah seperti itu. Kenapa kok yang diambil adalah bulan Muharram? Ada yang mengatakan alasannya karena adanya hijrah ke Madinah itu ada kejadian sebelumnya, yaitu baiat. Ada orang-orang dari Madinah itu bersumpah kepada Kanjeng Nabi kalau Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah akan melindungi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melalui adanya sumpah, ada baiat dari orang-orang Madinah, itu merupakan awal atau persiapan dari adanya hijrah. Ada kesuksesan hijrah karena ada kesiapan sebelumnya, yaitu kesiapan dan sumpah setia dari orang-orang Madinah, dan itu selesai pada bulan Muharram. Memang betul hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah itu bulan Rabiul Awal, tapi persiapan hijrahnya itu sempurna pada bulan Muharram. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Maka sering saya katakan kita mestinya harus tahu kalender Hijriah. Kita harus hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Hafal apa tidak? Alhamdulillah saya sejak dulu, kalau enggak salah umur 8 tahun apa umur 7 tahunan sudah hafal itu. Kalau Januari, Februari belum hafal. Hafalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu hafalnya setelah mondok ke Sidogiri. Mondok ke Sidogiri ada pelajaran ilmu falak, hisab. Akhirnya saya menghafalkan itu. Sebelumnya belum hafal. Makanya kita mestinya sebagai orang Islam harus tahu kalender yang dipakai oleh orang Islam, yaitu kalender Hijri. Sampai masalah kelahiran harus kita catat. Yang kita catat jangan hanya Masehinya saja. Kalau punya anak, kalau bisa Hijriyahnya juga dicatat. Kenapa? Karena orang itu harus diperintahkan untuk melakukan sholat. Kalau punya anak wajib diperintah untuk melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dengan perhitungan kalender Hijriyah. Kalau punya anak ternyata tidak dicatat kapan wajibnya diperintah, kita tidak tahu. Kalau sudah umur 9 tahun kok head atau mimpi basah, maka dihukumi baligh. Betul atau tidak? 9 tahun dengan perhitungan kalender apa? Hijriyah. Kalau sudah umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau, maka dipukul. 10 tahun dengan perhitungan kalender apa? Hijriyah. Maka kita semua, walaupun mungkin oleh orang tua kita ada sebagian yang tidak dicatat, betul? Sampai umur berapa? Enggak tahu ya, dulu enggak dicatat. Ada yang seperti itu. Tapi jangan balas dendam kepada anaknya. Saya enggak ditulis oleh bapak, anak saya juga enggak ditulis. Jangan seperti itu. Kita harus tahu bahwa ada kewajiban-kewajiban atau hukum syariat yang berhubungan dengan kalender Hijriyah. Maka anak ketika lahir harus dicatat, usahakan dicatat lahir dengan tanggalnya dan tahunnya menggunakan Hijri. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang Masehi juga dicatat. Kenapa? Karena di negara Indonesia ini
Ini yang dipakai biasanya Masehi bikin akte kelahiran menggunakan kalender Masehi, bikin KTP menggunakan Masehi, KSK menggunakan Masehi, paspor menggunakan Masehi, SIM menggunakan Masehi. Gak bisa sampean bikin SIM, lapor kelahiran tahun berapa, gak tahu, gak dicatat, gak bisa. Tetap harus ada lahirnya, betul atau tidak? Jadi kalau bisa punya anak lahirnya secara Masehi dicatat karena kebutuhan untuk bernegara Indonesia. Tetap ditanyakan dosis obat biasanya menggunakan Masehi. Tapi jangan lupa Hijriahnya juga dicatat karena apa? Hukum Islam rata-rata berhubungan dengan kalender Hijri. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita semua ini sangat beruntung mempunyai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalian semua merupakan umat yang terbaik. Kita semua adalah umat yang terbaik. Kenapa kok umat yang terbaik? Karena kita semua mempunyai nabi terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita punya nabi yang terbaik. Bagaimana sifat umat Nabi Muhammad ini? Umat yang terbaik ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan kebaikan, memberantas kebatilan, betul atau tidak? Wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama ditafsiri, diberi penjelasan kenapa didahulukan ta'muruna bil ma'ruf dulu, bahwa pekerjaan atau tugas umatnya Nabi Muhammad adalah memerintah kebaikan, memberantas kebatilan, kemungkaran. Kenapa ini didahulukan? Setelah didahulukan ini baru wa tu'minuna billah, iman kepada Allah. Padahal kita tahu yang paling penting bagi kita adalah iman dan Islam. Mestinya iman dulu, setelah iman baru amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kata ulama, didahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Kenapa? Karena saking pentingnya, dari pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi umat Nabi Muhammad, akhirnya amar ma'ruf nahi mungkar ini didahulukan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara urutan tetap yang paling utama adalah iman kepada Allah. Setelah iman kepada Allah baru melakukan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Di antara kewajiban syariat Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Maka adanya acara seperti pada kesempatan kali ini, kita semua ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita sebagai umatnya. Kata Muhammad tadi, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid. Setelah bulan Safar adalah Rabiul Awal. Kita semua berusaha bagaimana menghormat Nabi Muhammad. Kita semua berusaha bagaimana menambah rasa cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita menjadi umat yang terbaik karena kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya menjadi umatnya Nabi Muhammad? Banyak kelebihannya. Di antara kelebihannya yang harus kita syukuri bersama, harus kita merasa bahagia, harus kita selalu mengingat-ingatnya, harus kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah kalau umat yang lain, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika ada umat yang tidak
ikut kepada nabinya, ada kaum yang tidak ikut kepada nabinya, melanggar perintahnya nabinya, langsung apa yang terjadi? Langsung ibestoh. Nah, apa bahasa Indonesia ibestoh? Dikutuk. Langsung dikutuk. Salah satu contoh adalah kejadian di Nabi Musa. Nabi Musa pernah memerintahkan kepada kaumnya untuk masuk ke salah satu tempat, yang mana di tempat itu ada orang-orang yang harus diperangi dan gagah-gagah. Akhirnya kaumnya ini gak mau masuk karena takut. Dia ciut, gak berani untuk memerangi orang yang gagah-gagah ini. Akhirnya apa? Nabi Musa langsung menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, ayo pisahkan, minta keadilan antara kita yang iman kepadamu ya Allah dan orang-orang yang fasik. Akhirnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberi azab, diberi siksa di dunia umat Nabi Musa. Tapi beda dengan umat Nabi Muhammad. Kita semua kadang bermaksiat kepada Allah, bahkan sering bermaksiat kepada Allah. Betul atau tidak? Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tapi walaupun bermaksiat kepada Allah, walaupun tidak patuh kepada perintah Allah, walaupun tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kita semua kadang tidak langsung diberi adab oleh Allah, tapi diberi kesempatan untuk selalu bertaubat. Mudah-mudahan kita semua bisa bertaubat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Andaikan kita menjadi umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Ada cewek sedikit sampean melihat langsung diadab. Naudzubillahi min. Ada orang laki-laki yang ceweknya melihat langsung diadab. Naudzubillah. Ada orang berbohong langsung diadab. Ada orang arasanan, nah apa bahasa Indonesia? Hah? Apa? Gosip apa? Menggunjing orang. Arasanan, ngerasani orang lain. Langsung diadab oleh Allah. Naudzubillah. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk selalu bertaubat. Oleh Nabi Muhammad tidak langsung dilaknat, tapi oleh Nabi Muhammad masih didoakan. Oleh Nabi Muhammad masih didoakan, mudah-mudahan diampuni, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bahkan orang-orang kafir sekalipun oleh Nabi Muhammad masih diharapkan anak cucunya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang ahli bermaksiat, ahli maksiat, diharapkan anak cucunya menjadi orang yang soleh, orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelebihan kita, keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sungguh aneh ada orang ingin balas jasa kepada Nabi Muhammad dengan cara melakukan maulid Nabi, kok dikatakan masuk neraka. Aneh apa tidak? Aneh apa tidak? Alasannya apa? Karena zaman Nabi tidak ada maulid Nabi. Lah iya, wong Nabi sendiri masa maulid Nabi? Nabi sendiri masa mengadakan maulid Nabi sendiri? Kan tidak. Nabi bagaimana menghormati kelahiran kanjeng Nabi? Nabi menghormat dengan berpuasa di hari Senin. Makanya sampai sebagian ulama ada yang mengajarkan kepada kita semua, kalau ingin menjadi anak yang soleh, orang yang soleh, solihah, ini kalau kelahirannya diperintahkan untuk berpuasa. Tapi saya sendiri masih belum bisa ini. Ketepatan saya juga hari Senin, malam Senin. Jadi kalau ada orang ingin menjadi orang soleh, ketika lahir berpuasa, hari lahirnya berpuasa. Kalau bisa 1 bulan 1 kali, pas misalnya Senin manis, pas Senin manis berpuasa. Kalau bisa. Gak bisa berpuasa, sedekah. Pas hari kelahiran sedekah. Niatnya apa? Dengan barokahnya sedekah, mudah-mudahan saya menjadi orang yang soleh. Kalau kita bisa mengamalkan, insya Allah ini menjadi baik. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin Allahumma. Sebagian ulama ada yang memberikan anjuran, kalau punya anak, ingin menjadi anak yang soleh solehah, walaupun saya masih belum ini.
belum mengamalkan. Ingin menjadi anak yang soleh-soleha bagaimana? Pas hari kelahirannya ibunya berpuasa. Kalau sekarang disuruh berpuasa, perempuan-perempuan ini biasanya berat, betul atau tidak? Kalau diet biasanya semangat, ingin kelihatan langsing. Tapi kalau disuruh berpuasa untuk puasa sunnah, kadang-kadang sulit, merasa berat. Makanya bulan Muharram ini adanya ru'yatul hilal seperti tadi, ini berhubungan dengan puasa sunnah, yaitu sunnah tanggal 9 puasa hari Tasu'a, betul? Tanggal 10 puasa Asyura, makanya ada ru'yatul hilal. Dilihat tanggal 1-nya hari apa? Sampean ikut hari apa? Rabu apa Selasa? Kadang Rabu dan Selasa geger. Yang benar itu Selasa, yang benar Rabu. Tapi pas tanggal 10 gak ada yang puasa, ya sama saja. Ini yang khawatir keliru ini bagi orang yang ingin berpuasa. Ingin berpuasa tanggal 9, ingin berpuasa tanggal 10. Akhirnya melihat, oh iya saya tanggal 9, tanggal 10 dihitung mulai kapan? Hari Selasa apa hari Rabu? Kadang yang gak ikut puasa ikut geger. Padahal mestinya yang berhubungan dengan syariat itunya. Khawatir tanggal 9 dan tanggal 10-nya ini tidak sesuai dengan semestinya, akhirnya ada ru'yatul hilal. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Ini mohon maaf ya, saya ini biasa berceramah atau diundang mengisi acara seperti ini kadang-kadang tidak urut, bahas ini, bahas itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Karena zaman sekarang ini kadang kita memang diusahakan bagaimana melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, yaitu kata guru saya, almarhum almarfullah Syekhina Kiai Haji Majid Kamil Maimun, putranya Kiai Maimun. Saya mendengar langsung dari beliau waktu ngaji Sahih Bukhari. Dulu di Sarang saya pernah ngaji Sahih Bukhari kepada beliau. Beliau menyampaikan, kalau ke Madinah, yang paling utama di Madinah adalah berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean pernah apa belum? Mudah-mudahan yang belum bisa sampai semua berziarah kepada Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Yang sudah mudah-mudahan bisa berziarah lagi. Amin Allahumma. Terkadang jamaah dari Indonesia, kata beliau, ini pergi ke Madinah yang diharapkan bukan berziarahnya, tapi apa? Ingin sholat arba'in di Masjid Nabawi. Yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya dan ada di keinginannya adalah ingin arba'in. Bagaimana arba'in? Bagaimana raudhah? Betul atau tidak? Padahal yang paling utama ke Madinah itu adalah berziarah. Nyelase cak maturana. Ngerti ki? Nyelase dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ada raudhah, karena ada Nabi Muhammad. Ada Masjid Nabawi menjadi mulia. Salat di Masjid Nabawi 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Karena apa? Karena menjadi masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita ingat kepada raudhah, kita ingat kepada Masjid Nabawi, tapi lupa kepada Nabi Muhammadnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man hajja walam yazurni faqad jafani. Kata Rasulullah, kalau ada orang haji setelah melaksanakan haji, artinya dalam melaksanakan haji tidak berziarah kepada Nabi, berarti termasuk orang yang berani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita kalau ke Madinah yang paling utama adalah berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mulai dulu sering mendengarkan sholawat ini. Sholawat ini memang sering saya dengar, dan di Sarang
sudah biasa dibaca sebelum sholat fardu, yaitu apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul innal musiina qad ja'uk lidzambi Allah. Pernah dengar ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jauh indallah. Wahai Nabi Muhammad, wahai baginda, wahai orang yang mempunyai keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, innal musiina qad ja'u. Orang-orang yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, penuh dengan dosa telah datang kepadamu ya Rasulullah. Lidzambi yastaghfirunallah, meminta, memohon doa ampunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sholawat ini diambil dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andaikan mereka-mereka ini penuh dengan maksiat, zalim kepada dirinya, artinya penuh dengan dosa, datang kepada Nabi Muhammad, minta ampunan di sisi Nabi Muhammad dan minta doa kepada Nabi Muhammad untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lawajadullaha tawwabar rahima, maka dosanya akan diampuni, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita bayangkan kalau kita berziarah kepada para ulama, berziarah kepada para aulia, berziarah kepada para habaib, kita yakin pasti ada barokahnya. Apalagi kalau kita sampai bisa berziarah nyelase kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti barokahnya semakin besar. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Maka dari itu kita semua harus paham hal-hal yang seperti itu. Makanya kita semua ini, kalau kata guru saya Syekhina Muhammad Najih Maimun, kita ini ada rame-rame di dunia ini, rame-rame kebaikan di dunia ini karena ada Nabi Muhammad. Ada tahun baru Islam bulan Muharram karena memperingati hijrahnya Nabi Muhammad. Ada rame-rame kebaikan bulan Maulid karena bulan Rabiul Awal karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ada bulan Rajab kita semua memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ada bulan puasa kita melaksanakan ajarannya Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sehingga kita menjadi umat yang paling mulia, paling agung, paling baik, maka semestinya kita semua berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Kalau bisa berziarah ke beliau, kita berziarah. Gak bisa berziarah, kita membaca sholawat dari jauh, termasuk dari rumah-rumah kita, dari musola-musola kita, dari masjid-masjid kita. Mudah-mudahan kita semua bisa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa bulan Maulid kita mengadakan Maulid? Kenapa? Ini kalau prinsipnya abah saya. Prinsipnya abah saya dan dilanjutkan oleh saya. Kalau kita ingin mengadakan Maulid Nabi, yang paling utama mestinya di bulan Rabiul Awal. Kenapa kok bulan Rabiul Awal? Karena bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Apakah
bisa kita melakukan peringatan maulid di bulan Safar? Baik, bisa, bagus itu. Apakah bisa kita melakukan maulid Nabi di bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir? Bisa, baik. Cuma tidak mendapat fadilahnya, tidak mendapat keutamaannya menghormat bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang, ini prinsip ya, saya terjemahkan dengan lebih mudah lagi. Kalau ada orang memperingati maulid Nabi di bulan Safar, gara-gara memperingati maulid Nabi di bulan Safar sampai tidak melakukan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, nah ini yang rugi di situ. Ada orang melakukan maulid Nabi di bulan Rabiul Tsani, gara-gara melakukan maulid Nabi di bulan Rabiul Tsani sampai tidak melakukan maulidan, memperingati maulid Nabi di bulan maulid, nah ini yang rugi. Tapi kalau ada orang misalnya di bulan Muharram maulidan, seperti tadi kan kita membaca maulid, betul atau tidak? Tapi di samping maulidan di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal juga melakukan maulid, ya baik. Betul atau tidak? Tapi kalau ada orang gara-gara melakukan peringatan maulid selain maulid, bulan maulid, selain Rabiul Awal, ternyata sampai di bulan Rabiul Awal tidak mengadakan maulid Nabi. Nah ini yang kurang, fadilahnya kurang. Kenapa? Tidak mendapatkan menjadi tuan rumah, menjadi panitia acara memperingati maulid Nabi di bulan kelahiran Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Makanya bagian alumni khusus seseneng manuan cek de maha de pahamolotan benidang bulan molot cek de maha. Mun beni alumni Takrini Timur ya tore kasokan. Tapi mun alumni Takrini Timur karena lah prinsipnya dari aba. Mulai dari aba mun amolotan bulan molot. Pala amolotan sebulan molot ya tore keng bulan molotan boleh. Engin apa engin? Ini keprinsip aba terus sakit bitan gula. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kalau membaca maulid di selain bulan maulid apakah baik? Tetap baik. Sampai di dalam kitab Ad-Dibai kan dijelaskan, walau anna sa'aina kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andaikan setiap hari membaca maulid tetap mendapatkan pahala, tetap menjadi amal yang baik. Insya Allah harapan akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi bukan masalah acaranya yang ayah saya tidak setuju, bukan masalah acaranya, tapi tidak mengadakan maulid di Rabiul Awalnya ini loh yang rugi. Tidak mengadakan maulid di Rabiul Awalnya ini yang rugi. Jadi kalau bisa, kalau prinsipnya ayah saya dan diteruskan oleh saya, kalau kita andaikan bisa, yaitu memperingati maulid Nabi di bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Di samping kita memperingati bulan Muharram, tahun baru Islam, sekarang ini adalah pertemuan alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur. Saya sering menyampaikan juga bahwa saya pernah mendengar dari Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Syekh Muhammad bin Ismail. Beliau berkata, al-arham salasah. Rahim itu ada 3. Rahim itu ada 3. Yang pertama apa? Rahimul Ada orang itu mempunyai hubungan keluarga, ikatan sanak famili karena apa? Lahir dari rahim yang sama, yaitu rahimnya ibu. Ini yang pertama. Kadang ada orang sepupu. Kenapa kok bahasanya sepupu? Karena lahir dari nenek yang sama. Betul atau tidak? Dupopoh. Arapa mi beda dupopoh kan anak pemi beda dupopoh karena jujuung pada. Engki napa engki? Telopopoh anak pemi beda telopopoh karena bujuung pada. Rahimul ada rahim itu rahim ibu. Ada lagi yang kedua apa? Yang kedua adalah rahimul Islam. Ada orang itu mempunyai hubungan karena apa? Karena agamanya sama-sama agama Islam.
Islam. Ini perlu kita pikirkan bersama. Dalam menjalani hidup sehari-hari kita harus sadar bahwa sesama Islam kita adalah saudara. Saudara sesama Islam itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang seperti bangunan. Bagaimana bangunan? Ada yang menjadi atap, betul atau tidak? Ada yang menjadi tembok, betul atau tidak? Ada yang menjadi alas, betul atau tidak? Bagaimana? Satu sama lain yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan. Ada alas, ada tembok tapi tidak ada atapnya, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ada atapnya saja gak ada alasnya, ya kalau duduk kotor semua, betul atau tidak? Ada alasnya, ada atapnya tapi tidak ada temboknya, kalau angin ke angin, khawatir masuk angin. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Ada yang digambarkan, pernah juga digambarkan oleh Rasulullah, sesama Islam itu bagaikan tubuh. Bagaimana tubuh? Kalau satu sakit semuanya sakit. Kalau ada orang sakit mata semuanya akan merasa gak enak, betul atau tidak? Ada orang sakit panas, semuanya akan tidak enak. Ada orang sakit gigi, semuanya gak enak. Ada orang sakit kayak toot. Apa bahasa Indonesianya? Nyeri lutut, semuanya akan merasa gak enak. Kenapa? Karena satu sama lain saling menguatkan. Yang satu sakit semuanya merasa yang satu sehat semuanya merasa sehat. Mestinya orang Islam sama dengan tubuh, satu sama lain saling menguatkan dan bersama, baik duka maupun suka. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat semua, amin Allahumma. Panjang umur, barokah, manfaat, amin Allahumma. Bahkan oleh Rasulullah SAW ini digambarkan lagi lebih detail lagi. Bagaimana? Kal yadaini, al-akhawan kal yadaini. Dua saudara itu bagaikan kedua tangan. Bagaimana kedua tangan? Kedua tangan ini yang paling tidak pernah iri, betul atau tidak? Tangan kanan tidak pernah iri kepada tangan kiri. Tangan kiri gak pernah iri kepada tangan kanan. Gak pernah tangan kiri bilang, hei tangan kanan kamu enak makan pakai kamu, salaman jabat tangan pakai kamu, sementara urusan yang ke WC, yang ke toilet pakai saya. Gak pernah tangan kiri bilang seperti itu. Tangan kanan juga tidak pernah merendahkan tangan kiri. Kamu itu apa? Saya ini loh, urusan yang baik-baik itu pakai saya. Kamu itu apa? Gak pernah. Bahkan tidak pernah iri. Mun beda orang antengan, kalau ada orang pakai anting, perempuan pakai anting, yang kanan tok, enak enggak dilihat? Gak enak, karena kalau yang kanan pakai anting, yang kiri juga harus pakai anting, pakai kacamata. Yang satu ada kacanya, yang satunya enggak ada kacanya umpama. Enak apa enggak? Gak enak. Pakai sandal, satunya pakai sandal, satunya enggak pakai, enak apa enggak? Gak enak. Tetap kalau yang satu pakai, satunya harus pakai. Kacamata satunya ada kacanya, ya satunya juga harus ada kacanya. Sandal kaki, satunya pakai sandal, satunya juga harus pakai sandal. Tapi kalau tangan, satunya pakai jam. Ada yang pakai jam? Tangan kiri apa tangan kanan? Pakai jam tangan kiri, yang kanan noce apa enten? Noce apa enten? Yang kanan iri apa tidak? Tidak. Ada yang pakai cincin, kadang satu seperti punya saya nih. Saya sudah lama nggak pakai cincin. Tapi akhirnya ada Mas Abdul Bar itu, terus akhirnya mempunyai satu cincin, terus saya beli. Ini langsung saya pakai, ketepatan pas. Akhirnya terus saya pakai ini.
Ada orang pakai cincin di tangan kanan, yang kiri tidak iri. Yang kiri pakai cincin, yang kanan tidak iri. Bahkan kalau sampean nyetir mobil misalnya, pegang setir, ya satu sama lain saling membantu. Yang satunya pegang kursi nelang, ya satunya gak iri. Ini loh bukti kalau apa? Ada orang dengan orang lain, ada ikatan yang kuat, yaitu apa? Rahimul Islam. Kita semua diikat dengan tali yang sangat kuat karena kita sama-sama beragama Makanya kita jangan saling iri. Mestinya kita harus saling tolong menolong. Kalau satunya berjualan, sampean juga berjualan, jangan sampai sampean berjualan, ada orang lain tetangganya berjualan, hatinya marah apa senang? Marah apa senang? Sampean punya sepeda, tetangganya punya sepeda, hatinya senang apa marah? Alhamdulillah. Sampean punya gelang kalung, tetangganya juga punya, marah apa senang? Naudzubillah, sampean gak punya tapi tetangganya punya, marah apa tidak? Marah. Mestinya kalau sesama Islam tidak seperti itu. Ada yang gak punya santri, gak punya murid, tetangganya punya santri, punya murid, marah apa tidak? Mestinya tidak seperti itu. Kalau ada tetangga kita, ada santri, ada murid mengajarkan agama Islam, alhamdulillah ada yang bisa menyebarkan syariat Ada yang gak punya tapi tetangganya punya, mestinya alhamdulillah tetangga saya punya, saya ikut senang. Mestinya sesama Islam seperti itu. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman akan dikatakan sempurna ketika seseorang itu merasa senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sama dengan ketika dirinya sendiri memiliki perkara tersebut. Makanya di zaman sekarang mestinya kita ini melihat orang lain harus saling tolong menolong. Dalam kebaikan harus saling tolong menolong. Bagaimana? Kalau ada orang melakukan maksiat, kita harus mengingatkan, jangan melakukan maksiat, khawatir masuk neraka. Kenapa kok harus diingatkan? Karena merasa kasihan. Andaikan tidak bisa, sampean tidak mampu, sampean tidak berani, tidak ada kesempatan, bagaimana? Sampean jangan sampai mencaci maki, jangan sampai merendahkan, tapi sampean harus hatinya tidak setuju. Ini maksiat, tidak boleh dilakukan. Walaupun tidak sampean sampaikan, tapi minimal hatinya harus ingkar. Betul? Yang dimaksudnya ini ya adalah ingkar bil qalbi. Hatinya harus ingkar. Ada orang pacaran, sampean setuju apa ingkar? Apa mendukung? Ada orang biasanya pacaran, kita tetap harus mengatakan pacaran itu tidak boleh. Kecuali ada pacaran yang dapat pahala. Apa? Pacaran dengan suami, pacaran dengan istri. Itu baru dapat pahala. Tapi kalau belum jadi suami, belum jadi istri, tetap haram. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati saja gak boleh. Tapi kita bagaimana? Jangan sampai ketika melihat orang lain bermaksiat, kita malah menghina. Jangan sampai. Kita ngecap kamu pasti neraka, belum tentu, karena bisa saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati kita tetap harus ingkar. Maksudnya ingkar itu loh pekerjaan yang tidak boleh. Pacaran tidak boleh, harus ada. Seperti itu. Di samping ingkar dengan hati, bagaimana? Didoakan dengan doa yang baik. Ya Allah, tetangga saya masih bermaksiat, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Amin Allahumma.
Ya Allah, teman saya yang masih melakukan kemaksiatan mudah-mudahan diberi hidayat oleh Allah. Amin Allahumma. Dua ini harus kita pegang. Kalau kita mengingatkan belum tentu berani. Kita nahi mungkar dengan tangan belum tentu kita berani. Tapi kalau yang dua ini pasti kita bisa. Apa yang dua? Ingkar dengan hati. Kalau maksiat tetap kita katakan maksiat. Ada orang buka kerudung, maksiat apa tidak? Maksiat. Kan saya ingin gaul, kan kadang-kadang seperti itu. Betul atau tidak? Kan bisa saja pakai kerudung tapi tetap gaul. Banyak kok sekarang artis-artis yang pakai kerudung, betul? Banyak. Gaul tidak harus buka kerudung. Bisa tetap nutup aurat tapi tetap anggun. Betul atau tidak? Betul. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki menutup auratnya antara bucil bentoon. Apa bahasa Indonesia? Antara pusar dan lutut. Makanya bagaimana? Kalau melihat orang lain pakai seleber di atas lutut, ya kita katakan itu membuka aurat. Jangan ditiru oleh alumni. Sampean main bola, ya pakai yang sampai ke bawahnya lutut. Kenapa? Kalau di atasnya lutut membuka aurat. Tetap harus kita katakan seperti itu. Kalau pakai sarung biasakan di atasnya pusar. Jangan biasakan di bawahnya pusar. Kenapa? Nanti kalau sampean dibuka kaosnya, bajunya dibuka, akan kelihatan di bawah pusarnya itu aurat. Kalau sampean sholat, sampean ruku, terus ininya agak lebar, ya, bajunya agak lebar, khawatir kelihatan. Kalau kelihatan, maka sholatnya tidak sah karena membuka aurat. Maka biasakan sampean kalau pakai sarung di atas pusar, di bawah lutut. Kenapa? Ini adalah syariat Islam. Mestinya kita harus menyampaikan yang baik, yang wajib harus kita sampaikan wajib. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Ana kadang maki alumni, kadang mau namanya nebal paham muka aurat ki ya. Mungkin apa yang ki? Beda orangnya. Hadir. Sekemah. Harus kita, paling tidak kalau kita tidak bisa menyampaikan ke orang lain, di hati kita harus kita, kalau maksiat ya kita harus bilang maksiat. Paling tidak kita harus berdoa. Yang belum dapat hidayat mudah-mudahan diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Yang selanjutnya rahim itu kan tadi, yang pertama rahim ibu, yang kedua rahim Islam, sesama Islam kita punya ikatan yang kuat. Yang ketiga apa? Rahimul ilmi. Ada orang itu punya ikatan yang kuat, punya ikatan yang kuat gara-gara gurunya sama-sama mondok di Takrini Timur. Makanya ada istilah acara pertemuan alumni. Kenapa? Karena gurunya sama. Saya sering menyampaikan bahwa adanya pertemuan alumni seperti ini sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa, tujuannya juga sangat luar biasa. Di antaranya apa? Kita menginginkan memperkuat komunitas. Karena dawuhnya Syekhina Ki Haji Abdul Ghafur Maimun, putranya Ki Maimun juga, bahwa orang mencari ilmu zaman sekarang itu mondok di pondok pesantren, sekolah di madrasah, ngaji di musola-musola, itu di antara manfaat dan tujuannya kita ingin membentuk komunitas. Saya gara-gara saya mondok di Sidogiri, akhirnya saya punya komunitas alumni Sidogiri. Sampai ada NKS, ngaji kitab Sidogiri, ada KSB, kegiatan subuh berjamaah. Gara-gara apa? Saya mondok di Sidogiri. Saya mondok di Sarang, di Al Anwar Sarang. Dengan mondok di Sarang akhirnya saya mempunyai komunitas alumni Sarang. Sampai ada pertemuan setiap 3 bulan 1 kali. Ada pertemuan yang se-Jawa Timur 1 tahun 1 kali. Se-Jawa Timur. Sampean juga seperti itu. Sampean menjadi alumni Pondok Pesantren Takrini Timur.
Dengan sampean mondok di Takirin Timur atau sekolah di Takirin Timur atau nyolok malam di Takirin Timur, berarti sampean membentuk komunitas. Akhirnya ketika sampean menjadi alumni, mempunyai komunitas alumni Takirin Timur. Dengan adanya komunitas itu bagaimana? Sampean tidak terpengaruh ke komunitas lain. Karena terus terang dan gula sering nyampayaki dek cakancah. Sering dan gula nyampayaki orang semangken kak dinterosak gara-gara penapa di antara alasannya nyari bangsa, nyari kancah. Gara-gara abang tero andi bangsa, gara-gara abang tero andi kancah, akhirnya make orang ahli maksiat ika kancah, pada bangsa. Akhirnya ada remah terjerumus naudzubillah. Asal tak seneng ke maksiat gara-gara kancah orang ahli maksiat, gara-gara andi komunitas ahli maksiat, akhirnya abeng norok ngelakoni maksiat. Naudzubillah. Manteri paling selamat sedaja. Amin Allahumma. Kalaban badana alumnian mestena kita Kak Dinto, alumni khususnya sareng simpatisan pondok pesantren Nurul Ulum Takirin Timur, mestena cak kederui ke orang lain. Orang lain andi komunitas sampean kudu ngocak engkau lah andi komunitas Takirin Timur, engkau tak kederui ke kelompok lain. Engkau lah andi kelompok andi kanca andi bangsa alumni Takirin Timur, engkau tak noro ada ke aliran-aliran si lain. Engki mon sampean tadi alumni Takirin Timur, pas noro kegiatan sidogiri, engki alhamdulillah. Setako sampean tadi alumni Takirin Timur, keng noro kelompok se di luar ahlu sunnah wal jamaah. Nikah bahaya, naudzubillah. Manteri paling selamat saja. Amin Allahumma. Napa beda kiai sing gak nikah? Banyak. Napa engki? Contohnya beda orang asalah ahlu sunnah wal jamaah gara-gara noro kelompok-kelompok lain akhirnya teti cokop nih. Naudzubillah. Manteri paling selamat saja. Amin Allahumma. Asalah ahli amolodan, ahli yasinan, ahli tahlilan, gara-gara norok kelompok lain, akhirnya tak anda kamu lo. Naudzubillah. Manteri paling selamat saja. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Zaman sekarang ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang mestinya kita semua harus sikapi dengan baik. Awal-awal sebelum-sebelumnya kita menyaksikan banyak orang menghina para habaib, betul atau tidak? Kita menghina, ada orang menghina para habaib dihina, para habaib direndahkan, dikatakan penjajah dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang ahlu sunnah wal jamaah harus tetap konsisten dengan prinsip kita bahwa apa yang sudah didawuhkan oleh para ulama kita jangan sampai merasa ragu. Ketika ada para habaib, para sayyid yang kata ulama itu adalah dzurriyyatur rasul, nasabnya bersambung kepada Rasulullah, kita tidak usah ragu. Ada Sayyid Abdullah Al-Haddad, kata para ulama beliau adalah keturunan Rasulullah, kita semua harus sam'an wa ta'atan. Ada Sayyid Abdurrahman pengarang kitab Bughya apa? Kitab Sulamut Taufik. Ada pengarang kitab Sulamut Taufik, pengarang Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Abdullah, Habib Abdullah. Ulama mengatakan itu adalah dzurriyyatur Rasul, kita semua juga jangan sampai ragu, harus mengatakan itu dzurriyyatur Rasul. Ada pengarang syarahnya kitab Ihya, yaitu Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kata ulama beliau adalah dzurriyyatur Rasul, nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Kita semua juga jangan sampai ragu, betul atau tidak? Sekarang ini yang masyhur misalnya ada Sayyid Ahmad di Mekah, kata ulama itu adalah dzurriyyatur Rasul, kita tidak usah ragu. Ada Habib Umar bin Hafid dari Yaman, kata ulama itu adalah dzurriyyatur Rasul, kita tidak usah ragu. Kalau kita ragu berarti kita meragukan pendapatnya para ulama. Kalau ada orang bertamu ke sampean
sampean tidak kenal ke orang itu, kok mengaku Habib? Ya toreh sampean ragu. Silahkan sampean ragu. Perlu ditanyakan, Habib betul apa bukan? Jangan-jangan bukan Habib tapi ngaku-ngaku Habib. Tapi kalau yang sudah masyhur kata ulama itu Habib, itu dzurriyyatur Rasul, kita semua tidak perlu meragukan itu. Kita harus memuliakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah para habaib dihina, akhir-akhir sekarang para ulama dihina. Dianggap para ulama itu seperti penjajah. Kenapa penjajah? Penjajah itu seperti PKI istilahnya. Bagaimana? Seakan-akan kiai itu seperti bos. Seperti bos, santri itu sebagai anak buah yang disuruh mencari kerja, uangnya disuruh setorkan ke kiainya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi dianggap kiainya duduk manis, dapat upeti dari santri-santrinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Padahal hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, santri mengabdi kepada kiai itu dalam rangka pengabdian. Santri harus merasa levelnya di bawahnya kiainya. Kalau kiainya levelnya itu harus ada di atasnya, tapi santri di bawahnya. Sebaliknya kalau kiai jangan sampai merasa levelnya di atas. Saya ke Masyayikh Sidogiri, ke Masyayikh Al-Anwar Sarang, saya harus merasa ana abduman allamani harfan wahidan. Saya ini budak masyayikh saya di Sidogiri dan di Sarang adalah majikan saya. Saya levelnya ada di bawahnya. Tapi saya kepada sampean-sampean para alumni, jangan sampai merasa saya ini levelnya di atas sampean loh. Tidak boleh. Kiai itu tidak merasa di atas santri, tidak. Tapi santri yang harus merasa di bawahnya kiai. Jadi santri itu bukan diperbudak oleh kiai, tapi santri mengabdi kepada kiai. Sama dengan apa? Sama dengan anak mengabdi kepada orang tua. Ada anak tidak dipekerjakan oleh orang tuanya, ternyata ngasih uang ke orang tuanya. Ini pengabdian apa perbudakan? Pengabdian apa perbudakan? Pengabdian seorang anak kepada orang tua. Bukan perbudakan. Sama dengan istri mengabdi kepada suaminya. Istri mengambilkan nasi, dipersilakan kepada suaminya, menawarkan kepada suaminya, Mas, Kak, mau minum kopi apa teh? Pernah seperti itu ibu-ibu? Pernah seperti itu kepada suaminya? Kepada suami apa kepada pembeli? Mestinya suaminya harus seperti itu. Kenapa? Itu pengabdi, bukan perbudakan. Makanya kita di akhir-akhir sekarang ini para ulama direndahkan. Kita harus tetap mempunyai prinsip yang kuat bahwa mestinya seorang santri memang harus mengabdi kepada kiai. Tapi kiai tidak boleh memperbudak santri. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Akibatnya bagaimana? Kalau para habaib direndahkan, kalau para ulama direndahkan, akhirnya masyarakat tidak memuliakan ulama, masyarakat tidak memuliakan para habaib. Bagaimana? Apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat tidak memperdulikan agama Islam. Karena menghormati para habaib, karena ajaran Islam. Menghormati para ulama, ajaran Islam. Kalau sudah ulamanya tidak dihormati, habaibnya tidak dihormati, berarti naudzubillah masyarakat semakin jauh dari syariat naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kita tetap pada prinsipnya. Bagaimana? Kalau para habaib yang sudah dikatakan oleh para ulama itu adalah dzurriyyatur Rasul, kita sam'an wa ta'atan. Tapi kalau ada orang ngaku habib ke sampean berhak untuk menelusuri
sampean betul Habib apa cuma ngaku. Tapi kalau sudah kata ulama itu Habib, kita sudah sam'an wa ta'atan. Ketika ada para ulama bagaimana? Kita tetap harus memuliakan para ulama. Menurut ulama haram, kita tetap sam'an wa ta'atan. Menurut ulama halal, kita sam'an wa ta'atan. Kalau kita tetap menghormati para habaib, kita tetap menghormati para ulama, kita tetap menghormati para aulia, insya Allah kita semua tetap dekat dengan Islam, dengan syariat Kalau kita dekat dengan syariat Islam, insya Allah kelak kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekarang ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena sekarang prinsip itu kadang bercampur aduk. Prinsipnya kiai dipegang oleh santri. Santri-santri sekarang kadang ya memang tugasnya kiai. Membersihkan pondok tugasnya kiai. Apa namanya? Membangun pondok tugasnya kiai. Memperbaiki pondok tugasnya kiai. Akhirnya makin minta sombengan tak lem nyom. Tugasnya kiai. Ya. Kadang prinsipnya santri dipegang oleh kiai, akhirnya kiainya sombong, naudzubillah. Dipegang oleh ustadz, akhirnya ustadznya sombong, naudzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Kaki ku tak geng tang murid, tang kemi kaki demak. Tidak boleh. Jadi prinsipnya kiai dipegang oleh kiai, prinsipnya santri juga dipegang oleh santri. Suami istri kadang seperti itu. Prinsipnya suami dipegang oleh istri, prinsipnya istri dipegang oleh suami. Kadang istri ini, cewek-cewek sekarang, wanita-wanita sekarang melihat YouTube mencari bagaimana menjadi suami yang soleh. Loh, dirinya wanita kok bagaimana menjadi suami yang soleh? Keliru. Mestinya sampean kalau wanita, kalau cewek lihat bagaimana tata cara menjadi wanita yang soleh, istri yang soleh. Laki-laki juga seperti itu. Jangan sampai bagaimana cara menjadi istri yang soleh. Tidak. Sampean sebagai orang laki-laki, sebagai pria, cowok, sampean lihat bagaimana menjadi suami yang soleh. Jangan dibalik. Prinsipnya suami dipegang oleh istri, prinsipnya istri dipegang oleh suami. Masalah kedokteran pun sekarang juga bercampur aduk. Ada orang penyakit jantung tapi yang dipegang adalah bagaimana tata cara paru-paru yang sehat. Kenapa? Karena terlalu percaya kepada YouTube, terlalu percaya kepada Face, terlalu percaya kepada Google. Termasuk masalah syariat Islam. Kalau sampean tidak ahli nanti akan bercampur aduk. Makanya kembali kepada tadi, kita semua harus punya guru. Yang guru itu bisa mengarahkan, ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Kita juga seperti itu, berobat. Jangan sampai hanya mengandalkan kepada YouTube. Pergi ke dokter, bertanya, saya ini sakit apa, obatnya apa, tanya. Sampean para suami, para istri bertanya juga kepada kiai bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Sampean sebagai orang tua bertanya kepada kiai bagaimana menjadi orang tua yang baik. Sampean sebagai anak bertanya kepada kiai bagaimana menjadi anak yang baik. Kalau prinsip-prinsip ini dipegang dengan sesuai semestinya, insya Allah kita semua menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Yang terakhir, orang-orang sekarang ini selalu mendewa-dewakan kekayaan. Betul atau tidak? Mestinya kekayaan bukan segalanya, tapi kesolehan harga mati. Mestinya kita itu yang harus dipegang adalah kesolehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin." Kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah disuruh menyampaikan oleh Allah kepada orang-orang, menyampaikan bagaimana yang melindungi aku,
Yang memberi pertolongan kepada aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah ini akan melindungi orang yang soleh, akan menjamin kehidupan orang yang soleh, akan memberi kebahagiaan kepada orang-orang soleh. Maka yang paling penting di atas segalanya adalah soleh. Betul kita memang membutuhkan uang, betul atau tidak? Tapi kita harus tahu uang yang kita dapatkan uang dari mana. Uang halal apa tidak halal, kita harus tahu. Kenapa? Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bisa mengatasi segalanya, kita harus menjadi orang soleh. Makanya status soleh ini jangan sampai lepas. Sambian menjadi suami harus suami yang menjadi istri yang solihah, menjadi pengusaha yang soleh, menjadi pedagang yang menjadi tukang bangunan yang petani bengkel berjualan sopir harus ada soleh. Kenapa? Karena kalau menjadi orang yang soleh ini dijamin oleh Allah, akan diberi pertolongan oleh Allah. Artinya di dunia akan bahagia, di akhirat juga akan bahagia. Amin Allahumma. Nyon seporang ni kecil sak kasa, yang gula makin muka gula mun lamba mal amalan urusan rezeki tak patah baca. Keng makin bikul ibu cakapi. Ibu cakapi mal amalan. Kula si Andi baca makin. Karena kenapa? Beda alumni saya ngecompok bisa. Engki makin cek sepe na acualan. Kula lisa. Lakat bikul mal amalan untuk rezeki ni baca bikul. Ibaca. Lakan ini hati untuk abah tibi ban keluarga. Ban ini hati untuk muitamu yang gula. Khususnya alumni ban simpatisan. Musajan beda MBG semakin cek sepe na jualan. Mun saya ke sekolahan. Engki. Lakan bikul ni kai baca lakan ni ya. Artinya negatif apa? Artinya kita bukan tidak boleh untuk kaya. Kalau kaya tidak boleh, berarti Sayyidina Utsman salah. Berarti Nabi Sulaiman salah. Berarti Siti Khadijah salah. Berarti Sayyidina Abdurrahman bin Auf salah. Beliau kaya semua. Kita bukan tidak boleh untuk menjadi kaya. Silahkan sampean berusaha untuk menjadi kaya. Tapi jangan sampai lepas dari status soleh. Sampean berdagang harus jujur. Kalau sekarang kita mendengarkan yang haram saja sulit, apalagi yang halal, itu keliru, itu salah. Sampai hari kiamat rezeki yang halal tetap ada. Tapi kita harus mencari. Kalau kita diam, tidak akan mendapatkan hal itu. Yang halal bukan sulit, tapi kadang kita memang tergiur dengan yang haram. Kenapa? Karena yang haram instan, betul atau tidak? Yang haram instan, korupsi mengelola proyek tidak seperti apa? Tidak semestinya instan. Kadang berpuluh-puluh juta, ratusan juta padahal bukan hak kita. Instan. Akhirnya tergiur. Karena tergiur mengatakan yang halal sulit. Wong belum dicari kok sudah mengatakan sulit. Kita harus husnudzon kepada Allah. Sampai kapanpun rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai kecil hati. Di zaman yang seperti sekarang ini, kita harus besar hati. Tetap ada rezeki yang halal. Tetap ada orang yang soleh. Dan kita insya Allah pasti bisa menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena bagi Allah ini mudah. Coba bayangkan. Di tubuh kita. Di dalam tubuh hewan. Itu ada darah. Ada kotoran. Ada kencingnya. Ada tainer. Celatong Apa bahasa Indonesia? Ada tainya, ada kencingnya, ada darahnya.
tapi ingat masih ada air susunya, betul atau tidak? Walaupun zaman ini sudah rusak, tetap pasti ada kesolehan itu. Pasti bisa menjadi orang soleh yang tidak tidak terkontaminasi oleh sekitar, pasti ada. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh yang tidak terkontaminasi oleh sekitar kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita bisa seperti susu, walaupun bersandingan dengan darah, walaupun bersandingan dengan kencing, air kencing dan tai, tapi tetap ada susu yang murni. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi orang yang solihin, solihat, tidak terkontaminasi oleh kemaksiatan-kemaksiatan di sekitar, tetap bisa menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Sehingga kalau menjadi orang yang soleh akan dijamin oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, akan diperdulikan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, sehingga bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir, paling terakhir, terima kasih kepada rakyat sekitar yang sudah mendukung para alumni. Saya minta tolong tetap didukung para alumni Takrini Timur, asalkan untuk hal-hal yang baik. Minta dukungannya dan terima kasih ada atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur dan semua masyayikhnya, majelis keluarganya, pengasuhnya, dan semua yang membantu Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur diberikan kekuatan oleh Allah, diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Pondok Pesantren Nurul Ulum Takrini Timur tetap menjadi tempat penyebaran ilmu agama, syariat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Ini karena Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin Abdullah masih ada di sini, jadi doa saya mohon dipimpin oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin Abdullah. Dari saya akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف بما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر وحبه فيما يرضيك عنا وارزقنا كمال المتابعة لسنة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا في أنفسنا وذرياتنا وتلامذتنا وارزقنا برهم وإحسانهم ولا تضرهم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلامذتنا وارزقنا برهم وإحسانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين الباذلين النفوس والأموال لإعلاء كلماتك ونصرة أوليائك اللهم وأوصل ثواب ما قرأناه وجميع ما تلونا إلى أرواح المرحومين والمرحومات وخصوصا من المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى مشايخ تكرين تيمور تكرين وأصولهم وفروعهم مشايخهم وتلامذتهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وتحمل عنهم التبعات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات والبنين والبنات والذريات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في معهد نور العلوم اللهم بارك في معهد نور العلوم اللهم بارك في أهلها بارك في مربيها ورئيسها وبارك في أسرته
وأكثر طلابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج منه يا الله من معهد نور العلوم كبار العلماء وكبار الصالحين وكبار أهل الخير وكبار أهل العلم وكبار أهل الخير من أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب